Masih di Sapa Indonesia Malam, jumlah kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK di tahun 2024 ini terus meningkat. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan 46.000 pekerja mengalami PHK pada periode Januari hingga Agustus 2024. Jumlah kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK di tahun 2024 ini terus meningkat. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan 46.000 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK pada periode Januari hingga Agustus 2024. Kami kutip dari Kompas.com, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyatakan PHK per Agustus itu 46.000. Sementara yang kami lakukan membuka job fair nasional, ruangnya masih cukup. Mudah-mudahan yang keluar dan masuk ini sama atau balance. Jika dilihat data di Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat tren peningkatan jumlah kasus PHK dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 25.114. Jumlah ini meningkat pada tahun 2023, tercatat 64.855 pekerja terkena PHK. Data tahun 2024 hingga Juli tercatat ada 42.863 pekerja kena PHK. Jumlah tersebut diperkirakan masih bisa bertambah. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah kasus PHK terbanyak. Di Jawa Tengah hingga Juli 2024, jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 13.722. Provinsi kedua tertinggi kasus PHK ditempati DKI Jakarta dengan jumlah pekerja yang terkena PHK sebanyak 7.469. Kemudian disusul Banten sebanyak 6.359 pekerja terkena PHK. Sementara pihak Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah mengklarifikasi data pekerja yang terkena PHK. Kadis Naker Trans Jawa Tengah Ahmad Aziz menyatakan, PHK di Jawa Tengah tak sebanyak yang diberitakan. Data jumlah pekerja yang di PHK sepanjang 2024 di Jawa Tengah sebanyak 9.133 orang. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mira Sumirat menyatakan, kenaikan harga pangan dan kebutuhan dasar berakibat pada banyaknya PHK. Ini kenaikan harga pangan, kemudian harga kebutuhan dasar pokok, ini melambung tinggi, rata-rata 20%. Tapi upah buruhnya itu hanya naik rata-rata 3%. Nah, dampaknya apa? Daya beli rendah gitu loh. Nah, ketika daya beli rendah, maka barang produksi yang dihasilkan oleh perusahaan kecil, menengah, besar itu menjadi nggak laku. Ketika nggak laku, maka perusahaan mengambil jalan, yaitu kan rugi nih. Lalu perusahaan mengambil opsi tutup perusahaan. Tutup perusahaan kan pada akhirnya banyak pekerja yang di PHK tuh. Selain ancaman PHK, saat ini kaum pekerja juga menghadapi masalah lain. Gaji mereka terancam dipotong untuk berbagai program yang dicanangkan pemerintah. Tim Liputan, Kompas TV. Mengapa jumlah kasus PHK akhir-akhir ini terus meningkat dan bagaimana pemerintah mengatasi persoalan ini? Kita bahas bersama Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri, dan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mira Sumirat. Bu Putri, selamat malam. Bu Mira, selamat malam. Selamat malam, Bu Putri dan Bu Mira. Bisa mendengar suara saya? Ya, selamat malam Mbak Priska. Selamat malam, saya ke Bu Putri dulu. Jadi sebenarnya apa yang jadi faktor jumlah pekerja yang kena PHK ini terus meningkat? Tadi ada di beberapa provinsi, apakah masalahnya sama? Kalau dari laporan yang masuk ke kami dan kami kompilasi dari dinas-dinas tenaga kerja di seluruh Indonesia ya, baik provinsi maupun kabupaten kota, dapat kami klasifikasikan bahwa perusahaan yang terpaksa melakukan PHK adalah pertama karena mereka masih terdampak dari pasar global dan regional yang belum kondusif untuk barang-barang atau produk mereka, terutama yang orientasi ekspor, terutama lagi adalah untuk industri tekstil, garmen dan alas kaki. Yang kedua, mereka melakukan PHK itu juga karena mereka baru saja bangkit dari COVID-19, kemudian tidak mampu untuk bersaing karena ada perubahan daya hidup konsumen, ya, perubahan channel-channel marketing dan penjualan. Mereka belum siap dan belum
dapat beradaptasi untuk itu sehingga mereka melakukan efisiensi. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan PHK. Itu Mbak Priska yang dapat kami Iya. kompilasi dari berbagai laporan. Kita ambil sampel data di Jawa Tengah misalnya yang paling banyak pekerjanya kena PHK. Tadi diklarifikasi bahwa ada 9.133 orang yang di PHK kalau kata pihak Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah. Tapi kalau kita lihat Jawa Tengah ini kan upah buruh sudah rendah. Tapi nyatanya masih tetap banyak juga PHK. Padahal beberapa waktu ini kan kita tahu pro kontra yang muncul adalah upah murah jadi salah satu solusi. Tapi nyatanya tidak. Ini kenapa bisa terjadi, Bu? Karena mayoritas di Jawa Tengah yang melakukan PHK adalah industri tekstil, garment dan alas kaki. Itu yang tercatat di kami. Jadi dari kalau per Agustus 2024, 46.000 lebih orang ter-PHK, itu hampir 60% adalah pekerja dari sektor industri tekstil garment. Sebagian besar produk mereka tidak dapat diterima atau belum dapat diterima di pasar luar negeri karena beberapa pasar ekspor mereka, tujuan ekspor mereka juga masih dalam keadaan ekonomi yang belum baik. Kemudian yang kedua juga persaingan di dalam negeri. Jadi itulah kenapa Jawa Tengah masih mendominasi jumlah PHK sampai dengan akhir Agustus. Kalaupun ada perbedaan data, tapi tetap Jawa Tengah masih menjadi tertinggi. Ya. Demikian, Dok. Kalau dari kacamata pekerja seperti apa Bu Mirah yang jadi penyebab banyaknya PHK yang dirasakan oleh kawan-kawan? Ya, tahun 2020 itu kan ada COVID-19, lalu ada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, lalu kemudian ada politik upah murah, lalu kemudian ditambah lagi tadi harga pangan yang tinggi, kemudian juga muncul regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan RI, kalau nggak salah itu Permendak nomor 8 tahun 2024 yang buka keran impor tuh. Nah, salah satu yang di Jawa Tengah itu dampaknya tadi Indonesia membuka keran impor dari produk tekstil itu sehingga banjir yang namanya tekstil-tekstil dari luar yang harganya lebih murah dibandingkan dengan tekstil kita. Coba tengok di pasar-pasar modern yang ada di Jakarta, itu harga baju batik tuh yang dari impor itu bisa 15.000 sampai 30.000. Nah, produk yang lokal kita kalah saing tadi katakan Bu Dirjen. Dan itu lagi-lagi gara-gara regulasi yang dikeluarkan betul-betul tadi malah menguntungkan para pengusaha luar gitu dengan pengusaha lokal kita. Padahal kalau kita manfaatkan dari Bu Dirjen, Bu Putri menyampaikan bahwa buyer yang di luar sana juga dalam kondisi yang belum stabil, tapi sesungguhnya bisa dimanfaatkan dengan pasar domestik kita yang sungguh luar biasa besar. Nah, tadi pemerintah malah membuka keran impor tadi gitu loh. Coba kalau diprotes, artinya pengusaha kita bisa memasarkan produknya itu di lokal gitu loh, tanpa tadi kalah saing dengan harga, dengan kualitas yang sama. Itu salah satu. Kalau tadi yang disampaikan Bu Putri, Bu Dirjen itu, tadi Jawa Tengah ya. Tapi secara umum, tadi dampak COVID-19, kita masih memang belum recovery, masih terus mengadakan perbaikan-perbaikan, masih bangun lah gitu ya. Kemudian juga tadi, harga pangannya tinggi tapi upahnya kadang ya belum bisa mengimbangi dengan harga pangannya tinggi gitu Mbak. Regulasi ini dianggap memberatkan bagi pekerja, apa upaya yang sudah dilakukan? Kalau yang Permendak nomor 8 untuk bebas dibuka impor itu ya sangat memberatkan. Dampaknya tadi banyak pengusaha tekstil alas kaki itu tutup. Kalah gitu. saing soalnya ya Bu ya? Iya, bisa dibayangkan cuma harga 15 sampai 30.000 dengan kualitas yang sama gitu, dengan ya pasti akan kolaps lah para pengusaha kita yang di lokal, padahal pasar domestik itu besar banget gitu loh. Nah, Bu Putri, kita tahu kan ini bicara regulasi artinya antar kementerian dan lembaga. Sejauh ini dari Kemnaker apakah ada tadi bentuk bisa protes dari pekerja soal regulasi Permendak lah katakan yang dianggap memberatkan. Dampaknya kan ke PHK yang dirasakan oleh para pekerja. Ini sebenarnya ada koordinasi antar kementerian dan lembaga tidak Bu? Ya, saya rasa dari Kementerian Perdagangan dan kementerian lain pun juga sudah mencermati dan identifikasi regulasi mana saja yang berdampak pada PHK. Kalau fokus kami dari Kementerian Ketenagakerjaan adalah memastikan bahwa PHK adalah keputusan paling akhir. Jika ada jalan lain, maka itu yang kami sarankan. Dan kalaupun terpaksa dilakukan PHK, kami memastikan PHK sesuai prosedur, harus ada sosialisasi kepada pekerja sebelum dilakukan atau dieksekusi PHK, dan yang berikutnya adalah hak-hak pekerja harus terpenuhi. Dan yang terakhir, tapi ini justru penting, kami terus mengingatkan para pekerja untuk mengklaim JKP-nya, jaminan kehilangan pekerjaan, sebagai salah satu program jaminan sosial tenaga kerja yang muncul pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Dan memang tercatat jadi pertumbuhan yang cukup signifikan klaim JKP
Dari mulai Juni sampai dengan Agustus ketika PHK pun juga meningkat. Dan yang agak sedikit mengembirakan, dari yang mereka klaim JKP ini ternyata sudah ada sekitar 2.724 orang yang kembali ke tempat kerja Iya. dari korban PHK. Nah, yang tadi menarik juga datanya adalah Gen Z juga banyak yang tidak memiliki pekerjaan. Kalau dari sisi Bu Mirah, apakah gap generasi ini juga berpengaruh? Apa kalau dari generasi paling muda ini sehingga sulit mendapatkan pekerjaan? Ya, yang pertama tadi status ya para kawan-kawan perusahaan ini sudah membuat status yang sekarang ini sistemnya adalah kontrak dan juga outsourcing, kontrak yang sangat begitu cepat gitu ya. Kemudian yang kedua, kawan-kawan Gen Z ini juga kan dalam tanda kutip ya, begitu dia keluar sekolah kebanyakan di SMK gitu, dia kurang persiapan dari sisi skill gitu, dari sisi kompetensi mereka. Artinya ketika dia mau mencari pekerjaan, satu sisi perusahaan menyiapkan standarisasinya adalah membutuhkan bidang ini gitu ya, A gitu, tapi satu sisi para calon-calon tenaga kerja itu belum menyiapkan dengan baik kompetensinya. Itu yang terjadi di Gen Z. Dan banyak juga kawan-kawan Gen Z ini yang dalam tanda kutip gitu ya, mereka tadi tidak berupaya untuk melakukan perubahan-perubahan dari sisi sektor industri. Tapi saya mau menyampaikan juga kepada Bu Dirjen gitu ya, kerjasama atau koordinasi antara kementerian terkait seperti Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja, memang saya lihat dari sisi kacamata luas itu memang agak kurang. Sehingga yang dilihat adalah Kementerian Tenaga Kerja ini jadi dalam tanda kutip dijadikan seperti faktor yang disalahkan gitu loh. Ya, bahwa PHK banyak, ini adalah kesalahan Kementerian Tenaga Kerja. Saya kira ini saya meluruskan bukan itu. Jadi artinya di kementerian seperti perdagangan dan industri harusnya itu betul-betul membuat keputusan dan regulasi, betul-betul berkoordinasi secara intens dengan Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerja itu cuma cuci piring kotor lah dari mereka-mereka yang melakukan Kalau Bu Putri, sebenarnya kalau tadi pertanyaan yang sama soal generasi Z dulu, kenapa angka penganggurannya atau angka tidak mendapatkan lapangan kerjanya ini cukup tinggi? Apa yang dianalisis? Lulusan sekolah formal ternyata memang masih belum bisa memenuhi kebutuhan kesempatan kerja yang sekarang dibarengi dengan pertumbuhan teknologi digitalisasi yang sangat pesat. Untuk itu maka kami dari Kemnaker sendiri merespon dengan terus menggenjot pelatihan-pelatihan vokasi melalui BLK kami dan bekerja dengan lembaga pelatihan vokasi. Saya juga mengimbau sebenarnya Gen Z ini kalau lulus sekolah ataupun dari universitas itu kan sebenarnya ya alhamdulillah kalau bisa langsung bekerja, tapi kalau ternyata pasar kerjanya belum membutuhkan atau ada skill yang belum ketemu gitu ya dengan tuntutan dari dunia kerja, tolong juga mau atau bersedia di top up skillnya, terutama pelatihan vokasi atau keterampilan. Karena ini yang memang sekarang paling banyak dibutuhkan oleh pasar kerja, dan kita juga terus dorong untuk mereka datang ke balai-balai latihan kerja, balai-balai latihan vokasi, yang dapat diikuti pelatihan secara hybrid, baik datang secara langsung maupun mengikuti pelatihan secara online. Nah, kalau dari Bu Mira, apa sebenarnya yang diharapkan dari ini kan butuh koordinasi, pemerintah, juga para pekerja membutuhkan jaminan agar PHK di kemudian hari tidak semakin banyak, apalagi kebutuhan harganya juga semakin meningkat. Tentu ini akan menyulitkan. Apa yang diharapkan dari Anda, Bu Mira? Ya, yang pertama harapan kami adalah pemerintah hentikan untuk membuat satu regulasi yang artinya akan merugikan kawan-kawan pekerja buruh dan secara umum rakyat Indonesia ya. Tolong hentikan. Kedua, fokus saja pemerintah untuk turunkan harga. Jadi saat ini memang harga yang tinggi, kemudian subsidi kan banyak yang dihilangkan, subsidi untuk rakyat. Mulai subsidi listrik, kemudian subsidi BBM itu sudah mulai bukan perlahan lagi dihilangkan, terutama yang 440 volt ya, itu betul-betul dihilangkan. Padahal rakyat kita masih membutuhkan itu, terutama rakyat yang pedesaan. Lalu yang ketiga, harapan saya sih pemerintah ajak dialog bersama gitu loh, ketika membuat keputusan jangan ngambil sepihak. Panggillah perwakilan pengusaha, terutama pemerintah juga menjadi petengahnya, kemudian juga perwakilan pekerja. Kita harus mendapatkan solusi yang terbaik dalam hal tadi mencari saran-saran lah ya, minta arahan atau pendapat dari kawan-kawan pengusaha maupun juga pekerja ketika sebelum mengeluarkan satu regulasi untuk rakyat.
Dan kalau dari Kementerian Tenaga Kerja, apa yang bisa dilakukan untuk berkolaborasi? Tadi sisi regulasi dengan antar kementerian ini juga bisa lebih terkoordinasi. Berikutnya soal tenaga kerja juga, agar kita berharap jangan sampai ada korban PHK semakin besar di kemudian hari. Kami sebenarnya dengan arahan Bu Menteri Ketenagakerjaan Bu Ida Fauzia, kami merespon, Mbak. Sejak Juni itu ada pertumbuhan, sampai Juli Agustus ada pertumbuhan angka PHK yang cukup signifikan. Kami melaksanakan katakan misalnya job fair melalui Naker Fest minggu lalu tanggal 26 sampai 29 Agustus di Jakarta. Itu kami buka lowongan 176.000 pekerja. Bukan Kemnaker yang menyiapkan tenaga kerja, tapi kami bekerja sama dengan swasta 176.000. Kemudian kami dorong dinas-dinas tenaga kerja juga melaksanakan job fair. Dan tadi saya mohon izin mengulang, dari korban PHK yang mengklaim JKP, ternyata by data hari ini sudah ada 2.700 orang lebih korban PHK yang kembali ke pekerjaan, artinya mendapat pekerjaan baru. Karena di dalam JKP itu selain manfaat uang tunai, ada manfaat informasi lowongan pekerjaan dan juga pelatihan. Jadi ya mudah-mudahan korban PHK bisa cepat mengklaim JKP-nya. Ya, dan kuncinya tadi kolaborasi ya, Bu Putri. Terima kasih atas tadi pandangannya Bu Putri juga Bu Mirah telah berbagi di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.